This call is now being recorded. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Saya di sini ingin menjelaskan PPT atau pengelasan 1F pipa. A. Tujuan instruksional. Setelah mempelajari dan berlatih tugas ini, peserta diharapkan mampu mengelas sambungan sudut pipa pada pipa flange posisi 1F menggunakan elektroda rutil dengan memenuhi kriteria kaki las 8 mm seimbang, sambungan jalur rata, undercut maksimum 0,5 kali 10% dari panjang pengelasan, tidak ada overlap, terak terperangkap maksimum 2 mm. B. Alat dan bahan. 1. Alat. Seperangkat mesin las busur manual SMAW. Satu set alat keselamatan dan kesehatan kerja las busur manual. Satu set alat bantu las busur manual. Bahannya terdiri dari pipa baja karbon berukuran 6 inci atau 150 mm, tebal 8 mm dikali 80 mm. Yang kedua, plat baja karbon berukuran 200 kali 200 kali 8 mm. Elektroda yang digunakan pada 1F ini E6013 dengan diameter 3,2 mm. C. Keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Gunakan helm atau kedok las yang sesuai set 10-11. 2. Rapikan sisi tajam plat dengan gerinda atau kikir. Ketiga, pakailah pakaian kerja yang aman dan sesuai. 4. Gantilah kaca filter jika sudah rusak. 5. Ikuti langkah kerja secara benar. Hati-hati dengan benda panas hasil pengelasan. Yang ketujuh, tanyakan hal-hal yang belum difahami kepada pembimbing sebelum melakukan pekerjaan. D. Ini gambar kerja 1F. 1F adalah sambungan sudut fillet dengan posisi di bawah tangan atau hand down. Benda dapat diputar dan welder mengelasnya. Langkah kerjanya. 1. Siapkan peralatan las busur manual dan alat-alat bantu. Siapkan bahan las pipa berukuran 6 inci, tebal 8 mm kali 80 mm dan plat ukuran 200 kali 200 kali 8 mm. Bersihkan sisi-sisi tajam dengan menggunakan gerinda atau kikir. 4. Tempatkan benda kerja pada posisi 45 dengan diberi penopang yang memungkinkan benda kerja dapat diputar. 5. Atur ampere pengelasan sesuai dengan diameter elektroda 90-120 ampere. Atau lihat tabel ampere las pada bungkus elektroda. Lakukan las catat pada 3 atau 4 sisi. 7. Lakukan pengelasan jalur pertama tanpa diayun dengan menggunakan elektroda E6013 rutil, diameter 3,2 mm dengan sudut elektroda 90, 70, 85 terhadap jalur las. Usahakan posisi pengelasan selalu di bawah tangan, yakni dengan memutar benda kerja. Periksakanlah hasil las pada pembimbing sebelum melanjutkan pada jalur berikutnya. Lakukan penyetelan kembali pada mesin las jika diperlukan. Lakukan pengelasan pada jalur kedua dengan sudut 60-70 sesuai petunjuk pembimbing. Lanjutkan pengelasan jalur ketiga dengan sudut berlawanan dengan jalur kedua dan bertanyalah kepada pembimbing bila ada hal-hal yang kurang difahami. 12. Bersihkan dan dinginkan benda kerja. 13. Serahkan benda kerja pada pembimbing untuk diperiksa. 14. Ulangi pekerjaan jika belum mencapai kriteria yang ditetapkan. Kesimpulan pada 1F ini adalah 1F pipa adalah sambungan sudut fillet dengan pipa posisi bawah tangan atau hand down 1F dapat diputar. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, pada pengelasan posisi 1F pipa, berapa sudut agar pipa dapat diputar? Terima kasih. Berapa sudut elektroda? Berapa sudut benda kerja agar benda kerja bisa diputar? Oh, tempatkan benda kerja pada posisi 45 dan diberi penopang yang memungkinkan benda kerja dapat diputar. Ya, mungkin itu jawabannya, Kurnia. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada,
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu lempar Kur ke Isna PPT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurul Aziza dari kelas 12 TP1. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang pengelasan 1G IPA SMAW. Pengelasan busur manual posisi 1G pipa. 1G adalah pengelasan sambungan tumpul atau bat atau groove. Posisi sumbu simetri dapat diputar pada pipa dengan proses las busur manual. Alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu seperangkat peralatan las busur manual, alat keselamatan dan kesehatan kerja, serta lembaran kerja atau gambar kerja. Bahannya adalah pipa baja karbon 2 buah dan elektroda E6013 dengan diameter 2,6 mm. Langkah kerja 1. Siapkan 2 bahan las dengan ukuran masing-masing 50 x 20 mm, kikir atau gerinda bagian-bagian yang tajam. 2. Dekatkan 2 plat yang akan dilas, kemudian tempatkan di meja las. 3. Atur ampere pengelasan. 4. Buat las titik di bagian kedua ujung benda yang akan disambung. 5. Bersihkan kerak hasil las titik tersebut dengan palu. Setelah bersih dari kerak, lakukan pengelasan pada sambungan plat besi. 6. Dinginkan dan bersihkan bahan sebelum diserahkan pada instruktor atau pembimbing. 7. Periksakan hasil las yang dikerjakan pada instruktor atau pembimbing. 8. Lakukan pengelasan ulang sesuai petunjuk instruktor atau pembimbing jika belum mencapai kriteria. Keselamatan kerja, yaitu 1. Periksa persambungan kabel-kabel las. Jaga agar tidak ada yang kurang kuat atau longgar. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan. 2. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya. 3. Jangan gunakan tang dan kabel las yang tidak terisolasi. 4. Bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara atau ventilasi yang cukup. 5. Usahakan ruang las atau tempat pengelasan tidak terbuka, sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan atau orang lain yang berada di sekitar lokasi. 6. Bertanyalah kepada instruktor atau pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan. 7. Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja. Berikut sambungan tumpul pada pipa dengan ketebalan yang sama. Setelah ini akan saya perlihatkan video tentang pengelasan 1G pipa SMAW.
Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada pengelasan 1G SMAW, berapakah root phase dan root gap yang dipakai pada pengelasannya? Terima kasih. Pada pengelasan 1G pipa itu menggunakan root phase sebesar 1-3 mm dan root gap sebesar 1-3 mm. Untuk sudut bevelnya berapa derajat? Untuk bevelnya sendiri yaitu sebesar 60 derajat. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi 2F PIPA yang akan dibacakan oleh Benjamin Rimas Putra. Kepada Benjamin dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang pengelasan posisi 2F pipa SMAW. Posisi pengelasan 2F pipa adalah pengelasan sambungan fillet atau sudut posisi sumbu tegak tidak dapat diputar pada pipa dengan proses las busur manual. Keselamatan kerja 1. Persambungan kabel-kabel las, jaga agar tidak ada yang kurang kuat atau longgar. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan. 2. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya. 3. Jangan gunakan tang dan kabel las yang tidak terisolasi. 4. Bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara atau ventilasi yang cukup. 5. Usahakan ruang las atau tempat pengelasan tidak terbuka sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan atau orang lain yang berada di sekitar lokasi. 6. Bertanyalah pada instruktur atau pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan. 7. Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja. Alat dan bahan. 1. Alat. A. Seperangkat peralatan las busur manual. B. Alat keselamatan dan kesehatan kerja. C. Lembaran kerja atau gambar kerja. 2. Bahan. A. Pipa baja karbon ukuran 2 buah. B. Elektroda E6013 dengan diameter 2,6 mm. Langkah kerja. 1. Siapkan 2 bahan las dengan ukuran masing-masing 50 x 20 mm. Kikir atau gerinda bagian-bagian yang tajam. 2. Dekatkan 2 plat yang akan dilas kemudian ditempatkan secara vertikal. 3. Atur ampere pengelasan. 4. Buat las titik di bagian kedua ujung benda yang akan disambung. 5. Bersihkan kerak hasil las titik tersebut pada palu. Setelah bersih dari kerak, lakukan pengelasan pada sambungan plat besi. 6. Dinginkan dan bersihkan bahan sebelum diserahkan pada instruktur atau pembimbing. 7. Periksakan hasil las yang dikerjakan pada instruktur atau pembimbing. 8. Lakukan pengelasan ulang sesuai petunjuk instruktur atau pembimbing jika belum mencapai kriteria. Di sini ada video pengelasan posisi 2F pipa. Baik, seperti itulah video dari posisi 2F pipa. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada pengelasan 2F pipa itu yang diputar bendanya atau weldernya? Pada pengelasan 2F pipa yang diputar adalah pipanya, weldernya diam. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, baik, ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan 2F pipa. Terima kasih. 2F pipa adalah sambungan sudut atau fillet pada pipa dengan pipa, sumbu tegak atau vertikal dapat diputar dengan las busur manual atau bisa disebut juga SMAW. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materi 2G pipa yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pengelasan 2G pipa SMAW. Posisi pengelasan 2G pipa SMAW. Posisi pengelasan 2G pipa adalah pengelasan tumpul atau krop atau bat pada plat dengan pipa, sumbu tegak, pipa dapat diputar dengan las busur manual atau SMAW. Alat dan bahan 1. Alat, seperangkat peralatan las busur manual. Alat keselamatan dan kesehatan kerja, lembar kerja atau gambar kerja. Bahan yang digunakan, pipa baja karbon, elektroda E6013 dengan diameter 2,6 mm. Di samping itu ada gambar pengelasan pipa posisi 2G, bisa dilihat. Keselamatan kerja. 1. Periksa persambungan kabel-kabel las. Jaga agar tidak ada yang kurang kuat atau longgar. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari lokasi pengelasan. 2. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yang layak dan sesuai dengan fungsinya. 3. Jangan gunakan tang dan kabel las yang tidak terisolasi. 4. Bekerjalah pada ruang las dengan sirkulasi udara atau ventilasi yang cukup. 5. Usahakan ruang las atau tempat pengelasan tidak terbuka, sehingga cahaya las tidak mengganggu lingkungan atau orang lain yang berada di sekitar lokasi. 6. Bertanyalah pada instruktur atau pembimbing jika ada hal-hal yang tidak dimengerti dalam melaksanakan pekerjaan. 7. Bersihkan alat dan tempat kerja setelah selesai bekerja. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan 2 bahan las dengan ukuran masing-masing 50 x 20 mm. Kemudian, kikir atau gerinda bagian-bagian yang tajam. 2. Buatlah bevel pada 2 pipa sebesar 30 sampai 35 derajat. 3. Buat root face sebesar kurang lebih 1,5 mm. 4. Buatlah root gap sebesar kurang lebih 2 mm. 5. Dekatkan 2 pipa yang akan dilas, kemudian tempatkan di meja las. 6. Atur ampere pengelasan sebesar 70 sampai 80 ampere untuk root. 7. Buat las titik di bagian kedua ujung benda yang akan disambung dengan menggunakan elektroda E6010 atau E6011. 8. Untuk membuat filler, gunakan elektroda E7018 dan ampere sebesar 90 sampai 140 ampere. 9. Bersihkan terak hasil las titik tersebut dengan palu. Setelah bersih dari terak, lakukan pengelasan pada sambungan plat besi. 10. Dinginkan dan bersihkan bahan sebelum diserahkan pada instruktur atau pembimbing. 11. Periksakan hasil las yang dikerjakan pada instruktur atau pembimbing. 12. Lakukan pengelasan ulang sesuai petunjuk instruktur atau pembimbing jika belum mencapai kriteria. Berikut adalah gambar dari sambungan tumpul pada pipa dengan ketebalan yang sama.
itu ada root V sebesar 1 sampai 2,5 mm, ada root gap sebesar 1,5 sampai 3,5 mm. Dan di gambar sebelahnya itu ada gambar juga, yaitu root V-nya 1 sampai 2 mm, root gap-nya 1,5 sampai 3,5 mm. Kemudian ini adalah gambar sambungan tumpul pada pipa dengan ketebalan berbeda. Gambar yang pertama itu bagian luar yang rata, gambar yang kedua bagian dalam yang rata, bagian ketiga dibuang seimbang. Di sebelahnya lagi ada gambar sambungan tumpul posisi horizontal pada konstruksi tangki. Gambar yang pertama itu untuk plat kurang lebih 12 mm, gambar yang kedua untuk plat 12 sampai 15 mm, dan gambar yang ketiga untuk plat lebih dari 15 mm. Selanjutnya, ada gambar posisi 2G pipa. Itu adalah gambar kerja pada pengelasan posisi 2G pipa. Seperti itu gambar kerjanya. Di sebelahnya lagi, ada sambungan tumpul Kampuvi 2G. Itu ada jalurnya, yaitu root, filler, dan capping. Selanjutnya, akan saya tampilkan video pengelasannya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, pada pengelasan 2G, sudut elektroda pada jalur pertama 1, 2, 3 itu berapa? Dan ampere yang digunakan tuh berapa? Untuk jalur pertama atau root itu,
sudut elektrodanya sebesar 70 sampai 80 derajat. Kemudian untuk jalur kedua atau filler itu 60 sampai 70 derajat. Dan jalur ketiga atau capping itu sebesar 60 sampai 70 derajat. Gimana? Sudah mengerti? Ampernya. Kalau untuk ampernya 90 sampai 140 derajat. Sudut elektrodanya goyangannya seperti apa? Zigzag atau ditarik saja? Ayunan elektrodanya bisa tanpa ayunan atau bisa juga dengan zigzag. Oke, terima kasih jawabannya Kurnia. Apakah dia ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, berapa tegangan yang digunakan pada pengelasan 2G pipa? Tegangan apa? Volt. Voltase. Tegangan. Wela ya Allah. Aben berisik. Untuk tegangannya itu bisa 18 sampai 22 volt. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Dalam 2G pipanya dapat diputar atau weldernya, dan sudut bevelnya berapa? Untuk 2G pipa itu pipanya yang diputar, jadi weldernya diam. Untuk sudut bevelnya ya sebesar 30 sampai 35 derajat. Oke, terima kasih. Sudah puas. Ada lagi? Sudah, tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih. Sebelumnya saya ingin membacakan kesimpulan dari pemaparan hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan posisi pengelasan 1F, 1G, 2F, dan 2G pipa, yaitu menurut saya kesimpulannya, jadi untuk pengelasan 1F pipa, yaitu di mana pengelasan sambungan sudut atau fillet pada plat dengan pipa sumbu membentuk 45 derajat, pipa dapat diputar dengan menggunakan las busur manual atau SMAW. Dengan menggunakan ampere sebesar 90 sampai 140 derajat. Terdapat 3 jalur pengelasan yaitu root, filler, dan capping. Untuk masing-masing jalur mempunyai sudut elektroda yang berbeda-beda. Seperti pada jalur pertama yaitu sebesar 70 sampai 80 derajat, jalur kedua sebesar 60 sampai 70 derajat, dan jalur ketiga sebesar 60 sampai 70 derajat. Tetapi untuk jalur ketiga kita mengelasnya harus berlawanan. Misalnya pada jalur ketiga kita mengelas dari arah kanan ke kiri, pada jalur kedua kita mengelas dari arah kiri ke kanan. Nah, pada pengelasan posisi ini harus diberi penopang. Mengapa demikian? Pengelasan untuk pengelasan posisi ini bisa digunakan ayunan yaitu tanpa ayunan atau zigzag saja. Untuk kesimpulan 1G pipa, yaitu di mana pengelasan sambungan tumpul atau groove atau bat pada plat dengan pipa, sumbu mendatar atau di bawah tangan dengan membentuk sudut 45 derajat. Pipa dapat diputar dengan menggunakan proses las busur manual atau SMAW. Pengelasan posisi ini bisa menggunakan ampere sebesar 70 sampai 90 derajat. Pada pengelasan posisi ini juga harus diberi penopang agar pada saat mengelas, pipa dapat diputar. Pada saat pengelasan harus menggerinda las catat atau tekwel sampai tirus. Mengapa demikian? Agar sambungan dapat berpadu sempurna pada pengelasan. Pada pengelasan ini, ayunan yang digunakan yaitu tanpa ayunan atau zigzag. Untuk kesimpulan 2F pipa, yaitu di mana pengelasan sambungan sudut atau fillet pada pipa dengan pipa sumbu tegak atau vertikal
dapat diputar dengan las busur manual atau SMAW menggunakan ampere 90 sampai 140 derajat dengan 3 jalur pengelasan, yaitu root, filler, dan capping. Masing-masing jalur menggunakan root yang berbeda, seperti pada sudut elektroda root sebesar 70 sampai 80 derajat, kemudian pada filler sebesar 60 sampai 70 derajat, dan pada capping sebesar 60 sampai 70 derajat. Ayunan yang digunakan yaitu tanpa ayunan atau zigzag. Untuk kesimpulan 2G pipa, yaitu di mana pengelasan sambungan tumpul atau groove atau bat pada plat dengan pipa, sumbu tegak vertikal, pipa dapat diputar dengan menggunakan las busur manual atau SMAW. Pada pengelasan ini diharuskan membuat root face sebesar 1,5 mm dan root gap sebesar 2 mm dengan menggunakan ampere 90 sampai 140 derajat dan terdapat 3 jalur pengelasan yaitu root, filler, dan capping. Sebelum memulai mengelas capping, hendaklah kita menggerinda jalur sebelumnya sebesar 0,5 sampai 1 mm. Mengapa demikian? Agar saat mengelas capping, kita mendapatkan capping yang seimbang atau sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Telah memperhatikan kami kelompok 2 memaparkan materi yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.